Selamat pagi Bu Astuti. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke. Untuk keperluan saya saat ini untuk membicarakan masalah supervisi mengajar guru-guru, Bu. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk melakukan supervisi pembelajaran. Kemudian kira-kira kelas berapa yang sudah Ibu siapkan? Kelas 10. 10. Ya, 10 ATP. Ibu mengajar apa, Bu? Saya ngajar dasar-dasar keahlian produktif. Oh, produktif, dasar-dasar keahlian perkebunan Iya, ya. ATP, oke. Apa yang kelas berapa yang mau kita pakai, Bu? Kelas Supervisi 10 ATP 1. 10 ATP 1 ya, Bu ya. Ya, di situ siswanya ada berapa, Bu? 35, tapi tidak hadir 5 karena sudah mengundurkan. Tidak ada 5. Oke. Untuk masalah waktunya, Ibu siapnya hari apa? Kapan? Saya siapnya hari Rabu. Saya ngajar pagi di situ jam 6.30. Rabu Jam 6.30 sampai jam 12 sebelum istirahat. Berarti berapa jam ya, Bu? Itu sekitar 7 jam ya. Oh, kalau dasar-dasar keahlian itu jamnya lama ya, Bu ya. Sekitar 7 jam. Oke. Kemudian untuk kompetensi dasar yang nanti akan kita supervisi itu kompetensi dasarnya apa ya, Bu ya? Kebetulan saya Atau capaian pembelajaran ya kalau kelas 10 ya, Bu ya? capaian pembelajarannya ini Ibu. Elemen pertama Yang ini ya, ya, bisnis, proses bisnis secara ya, menyeluruh. tapi saya ngambilnya di penerapan K3. Penerapan K3 Ya. Oke, ini. Berarti Ibu mengambil capaian pembelajaran yang ini, K3LH. Dari pembelajaran K3LH ini, Ibu akan menggunakan metode apa? Problem based Problem-based. Ya. Boleh tahu, Bu, mengapa Ibu memilih metode ini untuk pembelajarannya? Karena saya mau anak-anak itu dia menemukan sendiri jawabannya. Jadi di dalam pembelajaran itu saya setelkan video, saya beri masalah dulu, nanti di dalam video itu mereka harus menemukan masalah yang harus mereka jawab, harus mereka diskusikan. Jadi saya mau anak-anak itu bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang sudah saya siapkan. Baik, berarti itu menggunakan problem based learning. Untuk pembelajaran problem based learning ini sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakannya? Saya sering begitu. Saya menggunakan sering problem. Hanya saja mungkin ada kekurangan dan kelebihannya yang kalau menurut saya itu sudah pas, tapi mungkin menurut Ibu yang menyupervisi nanti kurang pas, itu saya tidak tahu. Jadi itu nanti Ibu lihat sendiri. Berarti pembelajaran ini sudah pernah dilakukan. Jadi untuk pembelajaran ini kira-kira akan ada kendala apa, Ibu? Karena sudah pernah melakukan, sehingga kendala-kendala yang biasa terjadi, yang kemungkinan akan terjadi itu biasanya apa, Bu? Kalau sepanjang yang saya lakukan itu biasanya ada beberapa anak yang kurang aktif. Dia tidak bisa menemukan pemecahan masalahnya itu seperti apa. Dia cuma nonton aja begitu tanpa dia melihat apa sih inti dari masalah video itu, terus bagaimana nanti saya akan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu, yang tidak paham, tidak bisa menemukan jawaban dari masalah yang diminta oleh guru tersebut. Masih bingung di situ. Kadang-kadang itu yang saya tanyakan, bengong ya Ibu. Iya. Jadi untuk pembelajaran problem based learning itu antisipasinya apa, Bu, nanti kalau terjadi kesalahan? Apa kendala-kendala seperti itu? Biasanya kalau saya dekatin anaknya. Jadi kalau misalkan anaknya itu agak bengong begitu sambil nonton video, biasanya sambil saya jawil biar dia konsentrasi lagi untuk
melihat video itu. Kadang-kadang bingung itu bengongnya itu apa, tapi saya berharap bengongnya itu tidak bengong yang lain, dia bengongnya tentang pelajaran gitu. Iya, oke. Boleh saya lihat ya Bu ya, ini Iya. modul ajarnya. Ini capaian pembelajarannya, oke. Sudah ada. Kemudian untuk modul ajarnya ada, dalam modul ajar tadi Ibu menggunakan program listening, oke, sudah tertulis di sini. Kemudian alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ini apakah Ibu sudah mempersiapkan? Kalau alat dan bahan itu, kalau di sekolah itu mereka harusnya punya, karena saya tentang K3, tentang APD nanti, itu mereka harusnya punya itu, karena sudah dianjurkan oleh pihak sekolah, mereka harus memiliki satu orang itu APD lengkap yang berkaitan dengan pertanian. Jadi itu sudah diberitahu untuk mereka yang siswanya. Tapi kadang-kadang masih ada siswa yang tidak memiliki, jadi mau tidak mau kami di sekolah pun menyiapkan, tapi tidak sebanyak jumlah siswa. Hanya menyiapkan kalau misalkan ada yang tidak memiliki karena faktor ekonomi yang belum memiliki. Baiklah, berarti untuk alat dan bahan sudah tidak ada masalah ya. Kemudian untuk apa namanya bahan ajarnya Ibu, bahan ajarnya di sini ada ya, sudah ada nih teksnya. Nah, selain dari sini adakah sumber-sumber lain Ibu nanti yang akan dipakai? Saya ngambilnya dari video di YouTube. Jadi video di YouTube nanti saya kaitkan dengan PowerPoint atau Canva yang saya buat. Seperti ini. Berarti selain dari ini bahan ajar yang ada di sini, Ibu ditambahin dengan sumber lain ya, Bu, seperti dari internet. Oke. Kemudian untuk asesmennya Bu, asesmen yang akan Ibu gunakan, asesmen apa ini? Kalau biasanya saya bentuknya dalam bentuk pertanyaan, jadi ada soal esai setelah pembelajaran itu, saya biasanya mengukur kemampuan siswa itu dalam bentuk soal esai. Saya beri soal esai, nanti mereka akan menjawab. Jadi dari situ nanti saya akan tahu seberapa mereka paham dengan penjelasan materi saya pada hari itu. Jadi seperti itu. Berarti strategi yang digunakan nanti pembelajarannya ini modelnya berkelompok ya Bu? Ya, kalau yang untuk video itu berkelompok, karena mereka diskusi, nanti kan di program itu diskusi. Tapi nanti untuk soalnya itu individu, Soalnya individu, ya, tetapi kerjanya kelompok. Ya. Jadi menggunakan strategi kolaborasi antar anak itu yang mau digunakan. Oke. Untuk soalnya ini sudah ada ya di lampiran. Kemudian untuk apa? Kendala-kendala tadi Ibu sudah menceritakan seandainya terjadi kendala itu antisipasinya seperti ini ya. Oke, sekarang apa harapan Ibu nanti setelah proses pembelajaran ini Bu? Saya berharap kepada siswa ketika saya sudah menjelaskan materi ini dan mereka sudah paham, mereka bisa mengaplikasikannya nanti di dunia industri, karena kan K3 ini berkaitan dengan industri. Jadi berharap nanti ketika sudah terjun ke industri tentang K3 setidaknya tentang APD mereka tidak salah lagi harus APD mana yang digunakan, misalkan ketika panen atau penyiapan lahan atau pemeliharaan, mereka tidak salah mengambil atau menggunakan APD. Saya berharap seperti itu ke depannya. Oke Bu, saya lihat dari perangkatnya Ibu sepertinya sudah siap untuk dilakukan supervisi ya Bu ya. Berarti cukup sekian dulu pra-observasi supervisi pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada hari Rabu ya Bu ya, jam 6.30 sampai jam 12 kelas 10 ATP 1 ya. Oke, terima kasih Bu Astuti atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas sudah memimpin doa.
Oke, sebelum kita lanjutkan materi, Ibu absen dulu ya. Oke. Egi Chandra. Manuel Pabo. Rizky Hamdani. Nah, kemana? Oh, nggak tahu, nggak ada kabarnya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Tapi sebelum kita lanjutkan materi, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Tentang K3, Bu. Oh ya, oke, tentang K3. Bagus, Samsi. Ada yang tahu apa itu K3? Ya, apa? Iya, keselamatan dan kesehatan kerja. Misal, Handapi, keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti apa, Handapi? Ada yang tahu? Misal, contoh, kalau kita di kebun, supaya Kayak PD, Bu. harus menggunakan APD. Kamu dari sawit ya kok tahu APD? Iya, Bu. Oh ya, bapakmu kerja di mana? Di bagian mana? Perawatan, Bu. Oh, perawatan. Oke. Oke, jadi kesehatan dan keselamatan kerja kita minggu kemarin kita sudah jelaskan, Ibu sudah jelaskan ya materi itu. Nah, untuk minggu ini Ibu akan melanjutkan materinya tentang bagian dalam K3, yaitu tentang APD. APD itu adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Misal begini, misalkan begini, ketika kamu keluar rumah, mau berangkat ke sekolah menggunakan motor, maka apa yang kamu gunakan? Helm. Oke, Erwin. Kenapa menggunakan helm, Erwin? Kalau terjadi kecelakaan, Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Erwin. Oke. Salah satu APD yang kita gunakan itu kalau kita mau keluar rumah, contohnya adalah helm. Nah, kalau di pertanian itu banyak. Tapi sebelum saya lanjutkan materinya, tujuan kita pembelajaran, kenapa kita pembelajaran tentang APD, diharapkan nanti ketika kalian selesai pembelajaran, kalian tahu jenis APD dan kegunaan serta fungsinya dalam bidang pertanian. Kita garis bawahin dulu karena kita ATP pertanian, maka kita bicaranya tentang APD pertanian. Oke, APD. Misal lagi APD. Kalau misalkan kita mau ke perawatan, kata si Bojes kemarin tadi kan kamu bilang orang tuamu di bagian perawatan. iya, Bu. Satu saja contoh yang digunakan orang tuamu APD itu apa? Seperti sarung tangan, Bu. Oke, sarung tangan. Sarung tangan adalah salah satu APD yang digunakan orang tua Bojes. Masih banyak, kalau di perawatan itu masih banyak. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, mari simak video berikut. Ya, tapi nanti setelah melihat video silahkan catat apa-apa yang penting dan ini per kelompok. Silahkan kalian buat kelompok masing-masing. Kiri kanan saja, tinggal digeser kursinya. Geser dulu. Di sana. Benar. Benar ya? Iya. Oke. Sudah? Di kelompok masing-masing? Nah, silakan simak video berikut. Oke, videonya sudah selesai. Dari video tersebut, silahkan kalian identifikasi masalahnya. Ini yang harus kalian selesaikan dari video tersebut. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok.
Silakan catat di kertas itu boleh. Secara singkat saja. Secara singkat saja. Secara singkat saja dituliskan di situ. Oke? Diskusinya sudah selesai, Kak. Sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Samsi. Silakan, siapa mewakili? Yo, silakan berdiri, Mas Beju ke depan, bawa hasil diskusinya. Oke, silakan Samsi, bacakan hasil diskusi. Nama saya dari kelompok 1 dan saya akan mendahulukan bagaimana mencegah kecelakaan kerja. Jadi mencegah kecelakaan kerja kita harus mengikuti SOP dan APD lengkap sesuai standar. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1, kelompoknya Samsi. Ada yang ini kumpulkan, ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Kelompok lain? Ada? Oke, coba. Apa? Rocky? Ada? Nggak ada. Cukup ya? Oke, cukup. Aplaus dulu untuk Samsi dan kelompoknya. Oke. Ilham bujur-bujur kamu. Oke, silakan kelompok yang lain untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Nih, saya kumpulkan dulu hasil diskusinya semua. Oke. Penjelasan dulu. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi di pertanian itu biasanya digunakan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini adalah saya bawakan biar kalian tahu bahwa apa yang mana sih di pertanian. Nah, ini adalah salah satu APD yang digunakan di pertanian. Ada yang tahu namanya apa? Sepatu bot. Gunanya untuk apa, Dimas? Melindungi kaki dari ketika kita bekerja, misal kena duri. Nah, ada baju kerja. Baju kerja itu bisa kita gunakan ketika baju yang sudah kita pakai. Tapi ada juga di pertanian itu ada dua. Namanya ini apron. Apron warna kuning dan apron warna hijau. Kalau warna kuning ini untuk yang berbahaya. Misal apa? Racun. Ya. Kalau yang warna hijau ini tidak terlalu berbahaya. Contohnya apa, Ajis? Buat mupuk. Good, pintar Ajis. Tempel. Oke, ini topi. Ini topi ya. Nah, biasanya untuk melindungi kepala. Ada juga sarung tangan. Nah, di pertanian itu ada sarung tangannya ada 2. Saya lupa bawa, hanya 1. Satu sarung tangan kain, yang satu sarung tangan karet. Biasanya sarung tangan kain ini untuk kalau misalkan kita mau mencangkul, nah gunakannya sarung tangan kain. Kalau kita mau memupuk, racun, menyemprot herbisida menggunakan racun, maka kita menggunakan sarung tangan yang karet. Lalu ada satu lagi, kacamata. Ini bukan kacamata robot ya, kacamata yang biasa digunakan kalau kita bukan kacamata selam. Ini kacamata yang biasa digunakan kalau kita menyemprot. Ya, kalau menyemprot supaya tidak mengenai mata, maka kita gunakan kacamata gitu ya. Nah, itu adalah salah satu APD yang ada di pertanian. Masih banyak lagi APD yang ada di pertanian yang biasa digunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Oke, dari penjelasan tadi ada yang masih tidak paham? Apa, Didi? Apakah setiap pekerjaan itu harus menggunakan APD? Ada yang tahu jawabannya? Ada?
Apakah setiap pekerjaan itu menggunakan APD kata di? Apa Pak Bo? Karena kalau tanpa APD kita mudah kecelakaan. Ya, boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, saya jawab. Jadi, benar jawaban Pak Bo, tapi saya tambahin. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus menggunakan APD. Agar apa? Agar terhindar dari kecelakaan ketika kita bekerja. Jadi, kecelakaan itu bisa terjadi bukan karena kita ibaratnya kita tidak punya, tetapi kecelakaan itu terjadi karena faktor kelalaian dari manusia itu sendiri atau diri kita sendiri. Ya. Oke, itu materi kita hari ini, tapi sebelum Ibu tutup, kita simpulkan dulu. APD adalah apa? Alat pelindung diri. Di dalam pertanian ada berapa APD yang digunakan? Contoh, sepatu bot dan lain, sarung tangan, kacamata, helm, topi. Nah, oke, itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, jawab dulu pertanyaan dari Ibu. Kita tes. Seberapa paham kamu tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Waktunya 15 menit. Silakan jawab di kertas. Kalau sudah silahkan kumpulkan. Silahkan kumpulkan ke depan kalau sudah. Oke, kumpulkan. Terima kasih. Nanti saya koreksi ya. Nah, saya minta kalian memberikan masukan terhadap materi atau penjelasan saya pada pagi hari ini. Silahkan berikan masukan terhadap pembelajaran kita hari ini. Silahkan tulis di kertas yang saya berikan. Kalau sudah, silahkan kumpulkan saran dari kalian buat saya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Silahkan kumpulkan ke sini. Nah, ya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup, tetapi sebelum Ibu tutup, minggu depan kita akan melakukan praktek di lahan. Jangan lupa membawa APD yang sudah kalian miliki di rumah masing-masing. Ya, jangan lupa ya. Sudah punya semua kan? Sudah. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan Ketua kelas baca doa dulu. Oke, cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Astuti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Dikduk. Ya, ya namanya mengajar ya kadang seperti itu walaupun kita sudah terbiasa mengajar ya Bu ya. Untuk pertemuan kita kali ini akan bincang-bincang saja Bu tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan pembelajaran itu? Ya, agak lega, hanya saja ada sedikit ganjalan karena ada terlewat-lewat. Ya, jadi menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin apakah sudah sesuai dengan rencana di modul ajarnya dengan metode problem listening ya Bu ya kemarin ya? Memang saya menggunakan problem listening, cuman ada sintak-sintak yang saya
terlewat gitu, ada yang terlewat. Seharusnya saya memberi masalah dulu ke anak-anak, nah itu terlewat Ibu. Terus juga untuk ketika anak sudah presentasi, saya kurang upload sama mereka. Nah itu untuk timbal baliknya ke anak-anak itu ada yang kurang. Jadi itu yang saya rasa ada yang kurang tahapan demi tahapannya dari PBR itu. Jadi tahapannya itu menurut Ibu masih kurang. Ya. Sebenarnya Ibu itu sudah melakukan tahapan-tahapan itu pada tahapan yang menyajikan masalah kemarin ya Bu ya, yang Ibu mungkin kelupaan ya kan. Nah nanti itu sebelum pembelajaran bisa Ibu membawa catatan kecil misalnya seperti itu, supaya tidak ada yang terlewatkan lagi Bu ya. Kemudian kendala apa yang Ibu alami kemarin yang menurut Ibu itu ini kendala nih dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu? Mungkin medianya Bu, saya biasanya gunakan PowerPoint, hanya kebetulan saat itu saya tidak bawa PowerPoint Bu. Jadi tapi saya bawa alat peraga dan tapi tidak semua juga saya bawa, itu yang menjadi kendala buat saya. Ya, tapi kemarin kan Ibu sudah menyiapkan video juga sih, walaupun tidak ada PowerPoint, jadi anak-anak sudah bisa lah melihat tayangan-tayangan itu, mereka sudah mempunyai gambaran-gambaran dari video itu. Ya sudah bagus sih Bu. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya tinggal dilengkapi saja PowerPoint-nya. Kemudian apakah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi menurut Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ada dalam modul ajarnya? Sudah ya. Indikatornya apa tadi untuk mengecek itu? Untuk mengecek itu anak saya suruh menyebutkan di kesimpulan, mereka bisa sama-sama menyimpulkan apa saja APD yang digunakan. Itu ya, mereka sudah bisa menyebutkan, tidak secara ibaratnya dia sudah tahu lah, oh ini APD gunanya untuk ini, dia sudah menyebutkan itu. Jadi itu indikator saya bahwa mereka yang dijelaskan tadi, yang saya jelaskan itu mereka paham. Ya, memang tadi anak-anak sudah ya bisa menyebutkan dia apa APD ini fungsinya apa, misalnya sepatu ya kan untuk apa. Ya anak-anak sudah bisa menyebutkan itu. Kemudian menurut Ibu, Ibu tadi menggunakan asesmen, pertanyaannya esai ya. Kalau menurut Ibu, apakah ada alternatif asesmen bentuk lain selain tes tulis seperti itu? Bisa, cuma saya tidak buat Ibu. Bisa dilakukan anak langsung saya suruh langsung memilih mana APD yang mereka sudah tahu, atau saya berikan nanti soal kayak seperti jenis demonstrasi, nah mereka memakai. Jadi mereka memakai, jadi hanya saya tuliskan soalnya dalam demonstrasikan alat ini yang digunakan, APD apa yang baik dipakai. Nah itu bisa dengan selain menggunakan pertanyaan esai. Iya, untuk pembelajaran berikutnya bisa dicoba itu. Jadi sambil kita lihat kayaknya anak lebih interest mana, tertarik mana gitu kan. Jadi mungkin nanti lain kali bisa dicoba. Kemudian tadi kan Ibu menggunakan problem listening ya. Kalau menurut Ibu pembelajaran selain menggunakan metode problem-based learning itu pembelajaran yang dilakukan tadi cocok dengan pembelajaran metode yang lain apa Bu? Pembelajaran menurut Ibu? Mungkin kalau saya salah, saya mohon maaf ya Bu. Mungkin bisa proyek Ibu, jadi nanti mereka menggambarkan misalkan APD apa, misalkan sepatu, mereka menggambarkan sepatu misalkan seperti itu, terus menggambarkan kacamata. Jadi saya membuatnya dalam bentuk proyek bisa, tapi saya nggak bisa. Mohon maaf. Nggak bisanya apa nih? Saya masih sulit untuk memasukkan materi pembelajaran itu ke proyek. Masih belum. Jadi masih bingung kalau ini mau tak bikin proyek apa? Seperti apa, saya masih bingung itu saya masih bingung. perlu belajar. Ada gambaran sedikit Bu? Mungkin Kalau mungkin gini Kak, itu tadi saya bilang kalau saya buatkan dalam proyek itu nanti saya suruh anak menggambar saja Ibu, hanya saja
tahapan-tahapan di proyek itu yang masih saya bingung menentukan ini nanti masuknya jadwalnya kapan, kan di situ ada jadwal, terus itu saya bingung masih itu. Kalau saya bicara tentang proyek saya masih bingung ini. Iya. Sebenarnya hampir sama dengan problem besarnya tadi ya Bu ya. Nanti bisa saja misalnya ada yang bingung atau apa, kita bisa diskusi lagi Bu. Tapi untuk pembelajaran proyek itu Ibu sudah paham kok, tinggal Ibu menambah aja, menambah apa? Iterasi mungkin ya Bu ya. Saya menuangkannya itu, Iya. saya menuangkan dalam RPP itu dalam modul ajar itu saya bingung ini maksudnya PB problem listening atau project. Nah itu Iya. memang saya masih bingung, makanya saya perlu belajar dengan Ibu. Saya tanya Kita sama-sama diskusi Bu. Untuk project listening sendiri sebenarnya Ibu tertarik nggak pakai itu? Oh, tertarik, Sangat tertarik ya? sangat tertarik. Sepertinya kayaknya kalau menggunakan project itu anak-anak kayaknya itu senang dan pembelajaran di kelas itu tidak membosankan, hanya menonton video terus sepertinya seperti itu, Iya. kayaknya tuh menyenangkan. Iya. Saya Ingin mencoba? suatu saat saya pasti akan Iya, coba. mencoba nanti kan bisa Bu, nggak apa-apa, mungkin masih banyak hal-hal yang belum sempurna, itu biasa, tetapi Ibu sudah bagus nih, sudah paham kok tadi proyek, tinggal nanti dijalankan ya, karena kalau kita belum melaksanakan kita masih bingung Bu. Iya. Berarti memang Ibu pengen ya? Iya, oke. pasti saya lakukan. Pasti, iya. Tapi nanti sebentar saya belajar dulu. Iya, Apa iya. demi tahapannya. Iya, belajarnya mungkin tapi Ibu sudah punya niat untuk belajar ini ya, itu salah satu cara ya dari untuk mengembangkan model pembelajaran itu. Kemudian sekarang ini lagi apa ya Bu ya, dibahas di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan tadi apakah sudah mengandung unsur diferensiasi? Belum. Saya belum membedakan mana anak yang bisa dengan tidak, itu belum. Memang saya akui itu saya belum. Itu memang saya harus belajar lagi literasi, saya harus belajar tentang diferensiasi. Iya, berarti Ibu sudah, kan saya tahu bahwa sebetulnya sudah banyak sertifikatnya di PMM. Nanti kita bisa diskusi sama-sama belajar, kita pembelajaran diferensiasi nggak apa-apa, itu semua pelan-pelan ya. Tapi sudah bagus, Ibu sudah punya niat ya, ingin mengarah ke situ ke diferensiasi. Kalau menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira menyenangkan nggak ya buat anak-anak? Kalau menurut saya kita di sini gini, mungkin menyenangkan bagi yang mereka tidak bisa, tetapi mungkin yang lebih EQ-nya lebih mungkin agak membosankan mungkin deh ya, tapi saya nggak tahu nggak benar masalah saya memasukkannya. Jadi kalau yang tidak bisa, ketika diferensiasi dibedakan antara yang EQ-nya di bawah standar dan EQ-nya di atas standar, yang EQ-nya di bawah standar dia akhirnya jadi tahu oh bahwa saya itu kemampuan saya sampai di sini, dengan saya cara belajar begini saya akan jadi tahu ya. Kalau yang EQ-nya di atas standar bisa saya sebagai guru ya Bu ya, sulit untuk saya mengarahkan mereka karena daya pengen tahunya itu lebih tinggi. Jadi akhirnya itu kadang yang saya takutkan ketika saya mau membuat seperti itu, nanti saya kebingungan membuat soal atau materi yang untuk yang EQ-nya di atas, karena ada beberapa anak yang di ATP itu ada yang EQ-nya di atas, jadi ketika kita terangkan sekali itu dia bisa nangkap cepat gitu. Nah, ada juga yang guys, jadi saya takut kalau saya mendiferensiasikannya nanti saya bedakan itu bisa kejebak saya di materi saya gitu. Nah saya takut, tapi saya mau belajar Bu, saya mau belajar gimana caranya supaya saya bisa lebih baik dari hari ke hari dalam pembelajaran saya, pokoknya belajar. Oke, bagus sekali Bu Astuti. Kita nanti sama-sama ya untuk berubah, karena
perubahan itu tidak bisa instan Bu memang. Jadi kita harus yang penting mau dulu. Jadi oke, terima kasih banyak Bu Astuti, semuanya sudah saya apresiasi sekali atas semangat Bu Astuti untuk terus belajar dan Bu Astuti berniat untuk meningkatkan kompetensi terus dan terus dalam dunia pendidikan ini kan memang kita harus terus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Setuju seperti Saya itu? setuju. Dan terima kasih saya diberi kesempatan seperti ini untuk disupervisi oleh Bu Ika. Semoga saya bisa nanti kalau ada yang saya tidak paham, saya bisa konsultasi dengan Bu Ika. Gitu. Baik, terima kasih Bu Astuti. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.